Depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam hubungan antar umat beragama. Ia pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Kita bayangkan saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim, kemudian tempat ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali, dengan keras secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Kata Yakut di Pekanbaru Riau. Contohnya lagi seumpama tetangga kita kiri kanan, depan belakang, pelihara anjing semua, misalnya, menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, ujar Yakut menambahkan. Yakut Kholil Kaumas menyatakan, tidak melarang ibadah umat Islam, menggunakan pengeras suara atau toa, namun, penggunaannya harus diatur agar tidak mengganggu kehidupan umat beragama non-Muslim. Yakut menyatakan, aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat, dan mengurangi hal yang tidaklah bermanfaat, sebab menurutnya Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, hampir di setiap daerah, sekitar 100-200 meter, terdapat masjid atau musola. Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran SE Nomor 5 Tahun 2022, mengenai pedoman penangguhan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dalam surat tersebut diatur penggunaan waktu dan kekuatan dari pengeras suara di masjid dan musola. Yakut juga menambahkan, penggunaan pengeras suara yang digunakan tersebut juga perlu diatur, baik setelan, maupun sebelum azan dikumandangkan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam, atau di luar masjid juga diatur, tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata, hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Selain itu menurut Yakut, niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana syiar Islam, dapat tetap dilaksanakan, tanpa harus mengganggu umat beragama lain. Hal inilah yang membuat warganet geram, sehingga membuat tagar, "Tangkap Yakut", sebagai bentuk ekspresi kekecewaan warganet, atas pernyataan Menteri Agama Yakut, yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing, seperti dilihat dari potongan video, yang diunggah oleh akun Twitter Bauketekewer. Ia menulis dalam captionnya, tagar "Tangkap Yakut", lalu warganet beramai-ramai mengunggah ulang video pernyataan Yakut, yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing tersebut, dengan tagar "Tangkap Yakut". Tagar "Tangkap Yakut" ini pun menjadi trending di Twitter.